Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan cara melakukan uji Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test. Pertama, sebelum Anda melaksanakan pengujian, Anda terlebih dahulu copy kasus penelitiannya. Kasus penelitiannya sudah ada di aplikasi, tinggal Anda copy paste saja. Berikutnya yang kedua adalah mendownload format tugasnya. Format tugasnya sudah juga ada di aplikasi, tinggal Anda download saja formatnya. Formatnya seperti ini, format tugas proyek 4 uji Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test. Ini ya formatnya. Oke. Setelah format dan kasus penelitiannya ini Anda copy, ya kan, Anda download, baru kita mulai pengujian. Langkah pertama kita harus pahami dulu kasusnya ya. Di sini kasus penelitiannya Ajid, mahasiswa program studi PPKN, akan melaksanakan eksperimen ya. Eksperimennya dilaksanakan di satu kelas. Dalam satu kelas itu terdiri dari 12 siswa. Oke. Kemudian Ajid ingin mengetahui, jadi penelitian eksperimennya pengen tahu ya, apakah terdapat perbedaan signifikan rata nilai sebelum dan sesudah belajar dengan menggunakan metode tanya jawab. Hasil belajar dikumpulkan dengan 10 soal pilihan ganda. Oke. Ajid mengajukan hipotesis atau dugaan terdapat perbedaan signifikan rata nilai sebelum dan sesudah belajar dengan menggunakan metode tanya jawab. Seperti itu ya. Jadi ini penelitiannya adalah eksperimen satu kelas. Untuk membuktikan dugaan tersebut, jadi untuk membuktikan hipotesis ini ya, Ajid melakukan uji statistik Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test. Oke. Di tugas proyek 4 ini tugas Anda adalah melakukan uji Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test serta menyusun laporannya gitu ya. Nah, di sini Anda harus melakukan salah satu uji ya, Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test. Jadi Anda memilih Pirate atau Wilson. Pastikan format sesuai laporan, pastikan format laporan dan cara pengetikan laporan sesuai contoh. Contohnya sudah bisa di download di aplikasi ya. Berikutnya kirimkan file tugas proyek 4-nya dalam bentuk file PDF ya. File PDF, jangan file Word. Berikutnya, nama file ditulis dengan format nama Anda, tugas proyek 4, laporan uji Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test. Ini ada tanda bintangnya, berarti suruh memilih. Contohnya misalkan Udin Sapikun, nama Anda misalkan Udin Sapikun, tugas proyek 4, laporan uji Pirate Sample T-Test. Atau Udin Sapikun, tugas proyek 4, laporan uji Wilson Sided Test. Kalau Anda melakukannya uji Wilson Sided Test. Seperti itu ya. Berikutnya kita pahami dulu kasusnya. Di sini ada 12 siswa ya. Ada 12 siswa. Terus ada 10 soal pilihan ganda. Oke. Dalam melakukan uji Pirate Sample T-Test atau Wilson Sided Test itu ada urutan ya, ada urutan langkah dan ada aturan ya. Ini aturannya seperti ini ya. Saya sudah buatkan peta alurnya di sini. Yang pertama kita siapkan data dulu di Excel. Yang kedua kemudian kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Kemudian yang ketiga uji normalitas dengan data selisih. Nanti Anda ketiganya uji normalitas dengan data selisih. Hasilnya kemungkinan ada dua ya, bisa jadi datanya normal, bisa jadi datanya tidak normal.
Kalau datanya normal, Anda langsung ke langkah keempat. Jadi kalau datanya normal, langsung langkah keempat. Kalau ternyata datanya tidak normal, Anda harus melakukan uji normalitas yang kedua. Uji normalitas dengan data selisih transformasi atau selisih underscore trans. Oke. Pada uji normalitas yang kedua ini, ya, kemungkinan juga hasilnya bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal, ya kan? Apapun hasilnya nanti di uji normalitas yang kedua ini, Anda langsung melakukan langkah keempat, yaitu pengecekan pencilan data pada grafik box plot, ya kan? Setelah itu Anda masuk langkah kelima, yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada dua pilihan, ya, Pirate sample t-test atau Wilson-Signet test. Oke. Anda harus memilih salah satu, tapi memilihnya tidak sembarangan, ada aturannya. Oke. Jika hasil uji normalitasnya datanya terdistribusi normal, maka Anda pakai uji Pirate sample t-test. Ya. Jika hasil uji normalitasnya data terdistribusi tidak normal, maka Anda uji Wilson-Signet test. Jadi dilihatnya dari hasil uji normalitas. Oke. Kalau datanya normal pakai Pirate, kalau datanya tidak normal pakai Wilson-Signet test. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke langkah yang pertama, kita menyiapkan data dulu. Bagaimana format data di Excel? Anda di format tugas juga sudah ada ya di sini formatnya. Kita copy aja ini formatnya. Copy. Kita pindahkan ke Excel di sini ya kan. Jadi Anda biar nggak ngetik-ngetik lagi gitu ya. Oke. Saya perbesar dulu aja ini. Oke. Di sini ada 12 siswa ya. Berarti jumlah siswanya ada 12. 1 2 ya. Oke, tulis 1 2 sampai 12 ke bawah. Daripada Anda capek-capek mengetik ya kan. Lebih baik ditarik saja, metodenya ditarik. Kita klik 1 sampai 2 gitu ya, di blok 1 sampai 2-nya. Oke. Kemudian ada kotak warna hijau di sini ya, tarik sampai 12. Angkanya diperhatikan ya, sambil narik sambil diperhatikan angkanya 12. Oke. Terus kita ketengahkan dulu, ini posisi tengah di sini nih, center. Ya, tengahkan dulu. Berikutnya kita akan memasukkan data pretest. Di sini pretest itu nilainya dari soal 10 pilihan ganda ya. Perhatikan dulu. Oke. Jumlah soal di sini, jumlah soalnya ada 10 ya. Kalau siswa jawabannya benar ya, jawabannya benar misalkan 10 jawaban benar. Nilainya berapa? Ya, cara menghitungnya gini. Sama dengan 10 kan gitu ya, dibagi 10. Dari soal 10 siswa menjawab benar ke 10-nya gitu ya. Ini yang warna kuning itu U12, kolom U baris 12, T12, kolom T baris 12 yang warna biru ya. Kemudian di sini habis sama dengan kurung buka di ujung kurung tutup dikali 100. Oke. Jadi kalau dari 10 soal siswa menjawab 10-10-nya dapat nilai 100. Bagaimana Pak kalau 9? 9 ya berarti 9 dibagi 10 dikali 100. 9 ya dibagi 10 gitu ya. Kurung buka kurung tutup di sini. Oke. Dikali 100. Gitu ya. Terus bagaimana Pak kalau siswanya menjawab benarnya 1? 1 itu berarti sama dengan kurung buka 1 dibagi 10 kurung tutup dikali, kali itu pakai bintang ya, 100. Jadi 10. Pak, bagaimana kalau siswa menjawab
tidak ada jawaban benar atau nol menjawab benarnya gitu ya. Sama dengan ya 0 dibagi 10 ya. Gitu. Pasti apapun yang dibagi apa dikali 0 ya itu 0 hasilnya ya. Kita coba ya. Nah gitu ya. Jadi rentangan nilainya kemungkinan antara 0 sampai dengan 100 gitu ya. Nah, Anda tinggal masukkan di sini dengan menggunakan rumus run between. Ya, terserah Anda ya. Ini saya contohkan sama dengan run ya. Gitu ya, sama dengan run. Di sini muncul di Excelnya run between, diklik aja. Oke. Tolong diperhatikan. Rumus di Excel saya yang warna biru nih di bawahnya run between kurung buka bottom titik koma top kurung tutup. Oke. Anda di sini mau memasukkan nilainya rentangannya antara 0 sampai 100. Bebas ya kan. Terserah Anda. Misalkan saya memasukkan pretestnya antara 60 titik koma. Nah, di Excel saya pakai titik koma, mungkin di Excel Anda pakai koma. Nah, jadi dilihat rumus Excelnya ya, harap diperhatikan rumus Excelnya dia pakai koma atau pakai titik koma karena tiap-tiap Excel berbeda. Misalkan saya masukkan 60 sampai 90 kurung tutup di enter. Oke. Nah ini udah keluar angkanya ya. Terus kita tarik dari atas dari siswa 1 sampai 12. Oke, seperti itu ya. Terus kita ketengahkan dulu nih, klik center ini ya. Nah, lihat di gambarnya menengahkan. Nah, berikutnya post test juga sama pakai rumus run between sama dengan run between gitu ya kayak tadi. Oke, Anda mau masukkan misalkan 7 misalkanlah 80 titik koma 100 misalkan gitu ya. Jadi nilainya rentangan antara 80 sampai 100 untuk post test. Misal nih, Anda bebas terserah Anda. Oke, kemudian Anda tarik dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian ketengahkan. Oke. Ingat, rumus run between itu digunakan biar kita nggak nginputnya satu-satu. Jadi nggak memasukkan angkanya satu-satu. Kalau melalui run between kan akan lebih mudah. Oke. Tapi ingat, setelah run between-nya kita masukkan semua di sini, data nilainya udah masuk, kita harus mematikan run between-nya. Bagaimana caranya? Kita blok dulu dari 1 sampai dengan 12 ini, baik pretest maupun post test. Terus klik menu edit, copy, oke. Klik lagi menu edit, paste spesial. Nah, di sini pilih value, values ya gitu ya. Oke. Jadi run between-nya ini akan hilang. Pak, kenapa run between-nya harus dihilangkan? Kalau nggak dihilangkan nanti nilai-nilai ini akan terus berubah-ubah, akan ganti-ganti terus. Makanya harus dihilangkan. Diingat, setelah memasukkan datanya, run between-nya harus dihilangkan dengan memblok, klik kanan copy, klik kanan paste spesial value, atau tadi melalui edit copy, edit paste spesial value. Oke. Selanjutnya kita ngitung selisih. Selisih itu artinya perbedaan ya. Selisih itu perbedaan. Perbedaan itu biasanya pakai kurangi gitu ya. Di sini sama dengan ya, post test dikurangi pretest. Nilai post test dikurangi nilai post test. Atau dibalik juga nggak apa-apa, nilai pretest dikurangi nilai post test. Di enter. Oke, udah keluar angkanya di sini. Tinggal kita klik dulu di sini 11-nya, baru kita tarik ke bawah. Oke, cara yang lainnya juga bisa begini. Klik dulu 11-nya, di sini ada kotak hijau ya. Di saya kotak hijau, diklik aja 2 kali. Kliknya klik kiri. Tek tek. Nah, gitu ya. 2 kali kliknya, klik kiri. Sudah keluar. Di sini muncul angka minus. Kenapa minus 2? Karena rumusnya kan 88 dikurangi 90 ya minus 2.
nanti di pengujian di Excel dia nggak mengenal -2. Oke, mengenalnya bilangan mutlak saja, bilangan mutlak ya. Bilangan mutlak itu 0 sampai sekian, minus itu bukan bilangan mutlak. Oleh karena itu harus kita matikan dulu nih minusnya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu dari atas sampai ke bawah. Oke. Kemudian klik kanan ya, ada di sini format cell. Oke. Di sini akan muncul menu format cell. Oke, klik number lagi. Ya. Di sini pilih 1 2 3 4 yang merah. Oke, klik OK. Nah, yang tadi -2 berubah menjadi 2 tapi berwarna merah. Itu menandakan nih negatif ya, tapi ditulis dengan angka mutlak. Berikutnya kita hitung yang namanya ordinal. Ordinal itu biasanya data peringkat. Kalau Anda misalkan dapat nilai 100, oh peringkat 1, dapat nilai 2 90, peringkat kedua gitu ya. Jadi diperingkatkan dari nilai tertinggi gitu ya. Nah, kita biasanya harus mengurutkan dulu ini ya, mengurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, nilai paling besar sampai nilai yang paling kecil. Daripada kita capek, pakai rumus sama dengan rank. Rank itu ranking atau peringkat. Rank kurung buka ya, di sini klik pretest. Di sini kan ordinal pretest, maka di sini kliknya adalah di nilai pretest ya. Rumus di Excel saya di sini titik koma. Nah, titik koma. Kalau di Excel Anda pakai koma ya pakai koma. Terus ada rep. Rep ini referensi atau refer atau acuan ya kan. Acuannya itu seluruh nilainya gitu ya. Jadi dengan rumus ranking itu berapa ranking 82 dari seluruh nilai ini gitu ya, dari 1 sampai dengan 12 gitu ya. Oke. Karena nanti akan digunakan ke bawah-bawahnya gitu ya, waktu ngitung siswa 2, 3, 4 sampai 12 juga akan menggunakan rumus rank, maka repnya ini akan kita kunci dulu. Kuncinya bagaimana caranya? Ada cara manual dan ada cara otomatis. Cara manual dikasih dolar dulu di sini, dolar AA ya, misalkan di belakang hurufnya, terus dolar 10, dolar AA kasih dolar 21 gitu ya. Itu namanya pengunci, baru kita kurung tutup. Oke, seperti itu kalau cara manual. Sekarang mau cara otomatis, saya simulasikan dulu, saya hapus dulu ini ya. Oke. Ini AA nya sampai A21 kita blok. Nah, saya menekan tombol di keyboard ya, tombol Fn terus tombol F4, di dolarnya langsung otomatis. Oke. Mungkin di Excel Anda itu nggak pakai Fn F4 tapi cukup F4 saja, jadi di blok dulu baru tekan F4 ya. Di Excel saya harus menekan Fn ya, jadi Anda coba aja pakai Fn F4 bisa nggak. Kalau nggak bisa ya pakai F4 saja, seperti itu ya. Kalau nggak bisa juga ya pakai manual tadi, kasih dolar AA, dolar 10, dolar AA, dolar 21. Tentu disesuaikan ya. Mungkin di sini nanti di Excel Anda bukan AA lagi tapi huruf yang lain. Kayak gitu ya. Di enter. Selanjutnya kita tarik dari atas ke bawah. Klik dulu di sini, baru kita klik 2 kali di kotak warna hijaunya ini yang kecil di pojoknya. Klik 2 kali. Kliknya klik kiri. Tek tek. Nah, seperti itu ya. Baru kita tengahkan. Nah, berikutnya tolong diperhatikan di sini ada angka 9. Kok rankingnya bisa angka 9-nya ada 2? Karena di sini nilainya sama 67 sama 67, maka dia nilai rankingnya ke 9. Ranking ke 1 90 karena dia paling tinggi dari yang lain ya kan. Lihat di sini. Ya seperti itu ya. Ranking 2 88 karena kedua paling tinggi ya, setelah 90 ya 88. Itu namanya ranking. Kenapa ini 4-4-nya sama? Karena sama-sama 82, maka ranking keempat. Ranking ketiganya nggak ada gitu ya. Ranking ketiganya nggak ada, langsung ranking keempat. Oke. Yang post test juga sama, ordinal post test. Jadi
nilai post test ini harus kita buat ranking dulu. Caranya sama dengan rank gitu ya, kurung buka. Ranknya mau rank kecil mau rank besar ya sama aja gitu, rank. Terus di sini numbernya post test. Oke. Terus titik koma, kalau pakai Excel saya titik koma, Excel Anda mungkin koma, dilihat rumusnya. Terus repnya di blok dari atas ke bawah. Rep itu referensi atau refer, mengacu kemana. Jadi rumus rank ini adalah peringkatkan nilai 93 dari serangkaian angka dari 93 sampai 97. Nanti 93 ini ranking berapa? Itu maksud rumus ini ya. Kita blok dulu ini ya, seperti tadi Fn F4. Kalau di rumus Excel saya dikunci dulu, dikasih tanda dolarnya ya, kurung tutup ya. Tolong perhatikan rank kurung buka 93 titik koma, referensinya yang merah, blok merah gitu ya. Di enter udah muncul, kita klik, baru kita klik 2 kali. Nah seperti ini, jadi udah otomatis ya, kita tengahkan. Berikutnya selisih trans ini akan didapatkan nanti melalui Excel ya, melalui SPSS. Yang ini akan didapatkan selisih transnya melalui SPSS gitu ya. Jadi biarkan saja begini ya. Selanjutnya kita blok dulu dari sini, blok dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian kita kasih border itu garis-garis. Setelah di blok, masih di tengah-tengah blok kan, klik kanan, format cell, border penggaris ya. Terus lainnya hitam ya. Oke. Terus kita klik di sini, klik ya. Kalau enggak ya klik ini dulu, klik yang ini nih, garis kecil, klik di sini, klik yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. Jadi top, inside horizontal, bottom. Oke. Nah, setelah itu kita akan pindahkan data ini, satu ke laporan, satu lagi nanti ke SPSS. Oke. Pertama kita pindahkan dulu datanya ini ke format laporan. Oke. Kasusnya dulu kita pindahkan ya. Sebelum kita memindahkan data ini, kasusnya kita copy, kita blok dulu, copy, blok. Kasus penelitian jangan di blok, edit, copy. Kita buka format tugasnya sini ya, kasus. Oke. Paste di sini. Nah, paste. Jadi di sini antara kasus dengan deskripsi kasusnya rapat. Baru dari deskripsi kasus ke hipotesis di enter 1 kali. Nah, oke. Pastikan dulu paragraf di Microsoft Word Anda itu 1 paragraf gitu ya. Bagaimana caranya? Klik format di sini ya, pilih paragraf. Di sini ada before afternya harus 0. Di sini line spacingnya itu single itu 1. Terus alignmentnya di sini pilih justify, alignment justify. Terus set as default ya. Terus all document oke. Berikutnya di sini juga Tahoma 11 ya. Kita ini dulu, atur dulu ya. Di format, di sini format, pilih font. Oke. Di sini akan muncul fontnya Tahoma reguler, size-nya 11. Formatnya reguler. Reguler itu bukan reguler ABC. Reguler ya, reguler. Jadi biasa gitu ya. Enggak bold, enggak italic, enggak bold italic, pokoknya reguler ya, okay. Fontnya hitam gitu ya. Terus default itu dibikin ketetapan gitu ya, biar besok harus Tahoma terus, reguler 11 hitam. All document based on normal template oke. Seperti itu ya. Jadi nanti besok ngetik itu udah formatnya udah seperti ini.
Nah, setelah kita memasukkan ini apa deskripsi kasusnya, kita masukkan datanya. Ini tabelnya udah ada. Tadi ini formatnya seperti ini, kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Hapus. Oke. Kita balik ke Excel. Oke, balik ke Excel, datanya udah kita buat ya. Ini kita blok dari siswa sampai selisih tran, di blok sampai ke bawah. Edit copy atau pakai Ctrl C ya, jadi blok Ctrl C. Kalau di Mac Command C, kalau di Windows Ctrl C ya gitu ya. Berikutnya kita buka formatnya, pindahkan ke tabel 1, di bawah tabel 1. Biasanya kita ngasih jarak dulu ya, biar nggak berantakan. Kalau nggak dikasih jarak biasanya berantakan, jadi di tengah-tengah sini baru paste. Oke, setelah dipaste jaraknya kita rapetin gitu ya. Nah, ini namanya tabel 1, itu keterangan tabel. Yang siswa pretest ini namanya judul tabel atau namanya kepala tabel gitu ya. Oke, kepala tabelnya kita harus bold ya kan. Ini di blok dulu, mouse-nya gerakin ke kiri sini biar tanda panah seperti ini, klik, nah, di bold ya. Oke, hurufnya kita ganti nih, hurufnya belum Tahoma, kita blok dulu tabelnya sini, blok, hurufnya diganti menjadi Tahoma 11. Nah, oke, seperti itu ya. Berikutnya kita siap memindahkan data ini dari SPSS, dari Excel ke SPSS, atau dari, kalau udah dipindahkan ke Word begini, kita bisa pindahkan ke SPSS langsung ya. Kita blok dulu datanya seperti ini, dari nomor 1 siswa 1 sampai dengan siswa 12 gitu ya. Terus edit copy atau Ctrl C gitu ya, udah di copy, pastikan di copy. Kita buka SPSS nya. Agak lama untuk membuka SPSS, harap bersabar terlebih dahulu. Mungkin di laptop Anda waktunya bisa 3 menit gitu ya. Oke, kita buka dulu ini. Oke, kita perlebar ya, perlebar. Nah, muncul seperti ini. Ada data view, ada variabel view. Mungkin di laptop Anda data view sama variabel view-nya di pojok bawah sebelah kiri ya, di sini nih. Oke, di saya di tengah-tengah. Oke. Klik data view-nya, sini klik gitu ya. Edit, paste. Oke, ngekliknya ini lihat di baris ke-1 pada par ya, di kotak sini ya. Edit, paste. Oke, muncul nih angkanya seperti ini ya. Kadang-kadang ada di SPSS Anda itu ya kan, desimalnya itu muncul misalnya 1.00. Nah, coba Anda rubah dulu di SPSS-nya ya. Di sini SPSS. Kalau di saya preference ya, preference. Di sini ada di sini language viewer data. Oke, di data ya. Di bagian data, option data, di sini ada decimal place-nya. Anda rubah jadi 0. Jadi 0. Tadinya misalkan 2 nih, saya rubah dulu jadi 2 ya. Kalau 2, dia di variable view-nya dia akan muncul 2 gitu ya. Maka kita rubah dulu tadi ya, reference ya, decimal place-nya harus jadi 0 ya, di nolin dulu, baru klik apply ya. Apply-nya di sini, mungkin di lab, pokoknya cari ya di barisan sini apply. Mungkin di laptop Anda apply-nya ada di kanan ya. Terus klik OK. Nah, sudah nih, sudah ini ya. Ini ada titik-titik di sini nih, kelebihan. Ini di blok gini, angka 13-nya edit clear. Ya kalau nggak ada kalau di Anda nggak ada ya nggak masalah. Oke, di sini ada
part 001, part 002, part 003 sampai part 006 kita rubah ya sesuai dengan yang di format data di sini ya. Siswa pretest, posttest, selisih, ordinal pretest, ordinal posttest, nanti selisih trans. Oke, di sini part 1 tadi kita maksudnya adalah siswa ya. Kemudian di sini ada pretest. Kemudian di sini ada POST tes, tes ya. Siswa pretest, posttest, kemudian ordinal ORD ya misalkan pretest. Terus berikutnya ORD itu ordinal ya, ORD underscore posttest. Terus tadi ini selisih ya, terus ordinal ORD pretest ya, ORD posttest. Nah gitu ya. Jadi harus urutannya harus sama. Siswa pretest, posttest, selisih, ordinal pretest, ordinal posttest gitu ya. Siswa pretest, posttest, selisih, ordinal pretest, ordinal posttest. Oke, pastikan desimalnya di sini 0,00000 gitu ya. Kemudian kita pilih di sini measure. Nah, measurenya unknown, kita pilih scale. Oke. Biar gampang tekan arah panah ke bawah di keyboard Anda. Di keyboard Anda ada arah panah ke bawah ya. Ditekan aja ke bawahnya. Jadi dia pindah-pindah tuh ya. Jadi scale daripada ngeklik satu-satu ya kan, jadi capek. Oke, sudah kita pindahkan, kita save dulu. Ini save data ini udah banyak data. Tugas proyek 2 atau tugas proyek 4 uji Pirate sampel t-test atau Wilson Signet test. Nah, dibiasain nulisnya rapih, D-nya besar, T-nya besar, P-nya besar. Save. Yes. Oke. Udah di save. Kenapa harus di save? Karena bisa jadi data itu kita butuhkan sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kalau udah di save nya kita nggak membuat ulang gitu ya. Oke, formatnya juga kan kita juga butuh nih, daripada ngetik-ngetik nanti kita masih butuh format ininya ya. Jadi kita nggak ngetik-ngetik lagi. Oke, tinggal kita niban aja di sini. Oke. Data sudah kita pindahkan. Jadi langkah kedua tadi kita udah memindahkan data ke SPSS. Kemudian langkah ketiga kita uji normalitas dengan data selisih. Uji normalitas dengan data selisih. Oke, kan kita udah punya nih data selisih nih. Selisih. Oke, kita lakukan uji normalitas pada data selisih ini. Oke. Caranya bagaimana? Analyze, descriptive, explore. ADE, analyze, descriptive, explore. Diklik. Nah, oke. Di sini kita pilih namanya selisih, pindahin ke dependent list. Oke. Terus kemudian kita klik plot. Oke, di sini centang histogramnya dicentang, normality plot with testnya dicentang. Diklik continue. Oke, klik OK. Oke. Kita perbesar dulu. SPSS ini akan ngeluarin output ya, outputnya kita perbesar dulu. Nah, di output ini ada muncul seperti ini. Test of normality ya, di sini klik. Nah, ini muncul merah itu bahwa test of normality, tabel test of normality ya di sini. Kita perhatikan seek di Shapiro wheel-nya. Saya klik ini ya, saya klik dulu. Kalau Anda sih nggak perlu ngeklik ya.
Saya terangin dulu ini. Signya 0,283. 0,283 itu lebih besar dari 0,05, maka normal ya, maka normal ya. Oke. Ini udah normal nih ya. Kebetulan datanya normal ya. Kalau ternyata nanti di sininya tidak normal, ini misalkan di sininya tidak normal karena signya kurang dari 0,05. Anda harus ingat signya kurang dari 0,05 itu tidak normal. Maka kita harus melakukan pengujian kembali. Kita lihat ya. Pengujian kembali dengan data selisih transformasi. Ya, selisih transformasi. Oke ya. Saya mau simulasikan dulu bagaimana sih cara melakukan uji normalitas dengan selisih transformasi ya. Oke, kalau ini seandainya datanya tidak normal ya, kita balik lagi ke SPSS. Saya tutup dulu ini biar nggak bingung ya. Oke, tutup dulu. Misalkan nih datanya tadi tidak normal, kita harus lakukan uji normalitas dengan data yang sudah ditransformasi. Caranya di sini harus kita munculin variabel selisih trans, kayak di Word kan ada di sini ya, selisih trans. Nah, selisih trans ini harus kita hitung melalui yang namanya SPSS ya. Cara ngitungnya bagaimana? Di sini klik transform. Oke. Compute variable, di sini ini compute variable. Oke. Di sini target variabelnya mau kita namain apa? Tadi selisih underscore trans. Jadi transformasi data selisih. Transformasi itu kita rubah bentuk ya. Kemudian di sini pilih all. Nah, di bawah pilih SQRT. Kita geser aja ke bawah, pilih S. Kalau enggak klik pencet S ya, di keyboard Anda tekan S. Di sini ada SQRT. Kita klik 2 kali. Nah, gitu ya. Klik 2 kali akan muncul SQRT tanda tanya. Tanda tanyanya SQRT apa gitu. SQRT selisih. Nah, SQRT itu bahasanya square root. Jadi di akar kuadrat ya. Square root itu akar kuadrat. Jadi selisih ini ditransformasikan menggunakan square root SQRT ya kan? Baru kita klik OK. Oke, ini output yang kayak gini-gini nggak diperlukan, kita close aja dulu, close. Save content no, jadi nggak perlu di save. Nah, muncul kan data selisihnya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita klik Analyze Descriptive Explore. Ini ingat, waktu kita melakukan uji normalitas dengan data selisih trans, kalau data menggunakan selisih ya, itu diketahui tidak normal gitu ya. Kalau tidak normal menggunakan data selisih, kita harus melakukan uji normalitas dengan data selisih transformasi. Oke. Kemudian yang ini tadi kita pindahkan dulu ke kiri, kita ganti jadi selisih trans, pindahkan ke sini ke dependent list. Terus kita klik plot, pastikan di sini histogram, normality, plot with test, continue. Klik OK. Ini akan muncul nih ya. Ya. Selisih transformasinya seperti itu ya. Ini yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, kalau tadi ingat, kalau pakai data selisih hasilnya tidak normal, lihat tanda panahnya, kita lanjutkan uji normalitas dengan data selisih trans. Tapi kalau pakai data selisih saja sudah normal, maka kita langsung lakukan uji pengecekan pencilan data nomor 4 nih ya. Oke, ini tadi saya simulasi nih, saya cross lagi ya. No. Jadi kita tadi menggunakan data selisih ya, analyze, descriptive, explore. Kita ganti lagi.
selisih blok gitu ya. Plot, pastikan histogram normality plot dicentang, klik continue, klik OK. Output SPSS akan muncul lagi ya sini ya. Ini test of normality, sig-nya di sini, sig di Shapiro wheel-nya 0,283 lebih besar dari 0,05, itu namanya normal ya. Oke, kita copy, klik kanan copy, atau di sini aja test of normality, klik kanan copy, atau di sini gitu ya, edit copy. Mau pakai cara mana aja terserah Anda ya. Biasanya saya enaknya di sini langsung klik kanan copy. Kemudian buka Word-nya. Nah, di sini ada uji persyaratan analisis, satu uji normalitas. Nah, kita rapetin dulu. Oke. Kalau enggak kita turunin ke bawah, ini kayaknya nanggung. Nah, oke. Di sini juga udah ada catatan nih ya. Jika hasil uji normalitas dengan data selisih normal, maka lanjut ke pengecekan pencilan data. Nah, jika hasil uji normalitas dengan data selisih tidak normal, maka lakukan uji normalitas dengan data transformasi selisih ya, data transformasi gitu tadi ya, selisih trans ya. Oke, jika uji normalitas dengan data selisih ya, selisih trans ya, tidak normal ya, mau normal mau tidak normal nggak apa-apa, lanjut ya. Jika dengan data selisih tan mau normal atau tidak normal ya kan, normal atau tidak normal ya sama baik, lanjut ke pengecekan pencilan data. Jadi maksudnya gini, kita pengen sih sebenarnya datanya normal ya kan gitu ya. Kalau pakai data selisih diketahui tidak normal, kita lakukan usaha yang kedua. Usaha yang keduanya kita lakukan uji normalitas dengan data transformasi pakai selisih trans. Nanti kalau dari menggunakan selisih trans masih juga tidak normal, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini pemahaman. Ada catatannya, nanti dihapus ya. Jadi ini dihapus dulu ya. Ini alat bantu doang buat mengingatkan Anda ya. Oke, tadi kita copy ini, kita pindahkan ke sini. Di bawah tabel 2. Jadi ini tabel 2 uji normalitas, di enter, oke, paste. Wis, gitu ya. Ctrl Z. Ini berantakan, biasanya harus di enter agak jauh ya kan, di paste. Nah, gini. Biasanya kalau Anda mastenya di bawah tepat, dia akan berantakan tabelnya, maka agak jauhan dikit paste, baru kita deketin, kita rapetin gini ya. Oke, tolong diperhatikan nih tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini, kita blok terlebih dahulu begini. Oke. Terus kita pastikan di sini hurufnya Tahoma 11. Oke. Terus di sini ada desain atau tabel desain. Di Word Anda mungkin desain aja ya. Kalau di Word saya tabel desain. Di sini ada border. Klik panah 3-nya ke bawah nih. Panah ya, ke bawah. Pilih no border dulu. Jadi no border itu nggak ada bawah garisnya. Terus klik lagi, masih dalam keadaan terblok ya. Garis lagi. Bottom border, klik lagi top border. Klik lagi inside horizontal border. Jadi nanti garisnya ini ada atas, ada tengah, ada bawah. Oke. Jadi itu yang namanya bottom, top, inside horizontal border gitu ya. Oke, masih dalam keadaan terblok ini, terblok. Pilih layout ya, auto fit content. Nah, auto fit content itu pengen menyesuaikan kontennya biar fit gitu, biar pas dengan isinya gitu ya. Terus pilih lagi auto fit window. Auto fit window itu biar rata ke kiri, jadi ujung garis di kirinya sejajar dengan huruf T, ujung garis di kanannya lihatnya sejajar dengan garis ini ya. Tuh lihat sejajar dengan marginnya.
margin kanan ya. Ini dengan margin kiri. Yang ini luler. Luler itu akan memberitahu marginnya di mana, margin kanan, margin kirinya. Luler itu penggarisnya. Oke, berikutnya kita blok dulu ini ya, blok. Oke, home, warnain. Nah, gitu. Anda mau warnanya merah kayak mau warnanya apa? Saya ngasih warna ini biar biar jelas kepada Anda ya. Oke, kita enter 1 kali. Nah, biar dikasih jarak ya. Oke, Ctrl A, Ctrl 1 biar dikasih jarak 1 kali enter gitu ya. Nih di sini. Jadi setelah tabel kita kasih jarak. Oke, pastikan hurufnya Tahoma sini ya, berdasarkan Tahoma 11 berdasarkan. Oke. Uji normalitas ya dilakukan. Hasil uji normalitas diketahui bahwa jadi sambil Anda ngetik itu harus diperhatikan nulisnya udah bener apa belum. Kalau salah ya diedit lagi. Bahwa data selisih, oke. Kalau di sininya pakai data selisih, ngomongnya data selisih di sini. Interpretasinya gitu ya, ini deskripsinya disebut interpretasi. Data selisih ya, kalau di sininya selisih transformasi, bacanya selisih transformasi, maka nulisnya data selisih yang sudah ditransformasi gitu ya. Oke, data selisih, karena kita menggunakan data selisih, ngomongnya data selisih aja ya. Terdistribusi normal ya, Anda harus baca materi normal itu apa, tidak normal itu apa. Oke, ingat ya, normal itu, oke saya kasih tahu, normal itu syaratnya signya harus lebih besar dari P value. Di sini P signya sama dengan 0,283 ya. Lebih besar dari P value yang 0,05 atau 0,05. Mau pakai titik mau pakai koma sama aja, tapi biar enak ya pakai titik aja lah. 0,283 lebih besar dari 0,05 maka normal. Kalau sebaliknya ya tidak normal itu signya kurang dari P value. P value nya ini udah ketetapan 0,05 atau 0,01, kita pakai 0,05. Oke ya. Seperti itu. Oke, baru kemudian spasi kurung buka, harus pakai spasi, jangan rapet. Oke. DF sama dengan 12 di sini. DF-nya 12. DF sama dengan 12, oke. Koma, oke. F sama dengan ya, ini F-nya F statistik di sini. F-nya sama dengan 0,920, oke. Sig-nya, sig titik sama dengan gitu ya, 0,283, P value ya, sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Oke ya, di blok dulu. Saya kasih warna biar jelas buat Anda mau kasih warna juga nggak apa-apa ya, dan jelas. Seperti itu ya. Nanti kalau pakai data selisih tran, ngata-ngatainnya atau mendeskripsikan interpretasinya, hasil uji normalitas diketahui bahwa data selisih yang sudah ditransformasi terdistribusi normal, atau data selisih yang sudah ditransformasi terdistribusi tidak normal, misalkan gitu ya. Oke. Normal tidak normal Anda sudah mempelajarinya di materi, dan di kuis juga udah pada nilai 100 semua, berarti Anda udah paham. Berikutnya kita pengecekan pencilan data. Di sini lihat ya. Jika pada grafik box plot terdapat tanda plus atau bintang, itu bertanda terdapat pencilan data. Jadi pengecekan pencilan data ini menggunakan grafik box plot. Nah,
Waktu Anda melakukan uji normalitas, SPSS akan menghasilkan grafik box plot. Jadi Anda tinggal copy paste aja dari output SPSS pada saat uji normalitas dilakukan. Oke, kita kembali ke SPSS. Di sini ada box plot ya. Kalau Anda uji normalitasnya pakai data selisih, pakai box plot yang diselisih. Kalau Anda uji normalitasnya pakai selisih trans, misalkan di sini ya, selisih trans. Oke, maka box plotnya juga di bawah selisih trans, gitu ya. Jadi box plotnya kayak gini nih, box plot. Ya, kayak box plot ya. Ini klik kanan, copy. Seperti itu ya. Kita buka Word-nya. Dipaste di atas grafik gambar satu grafik box plot, ditengahin dulu. Kalau di sini nih tengahin dulu, nah, baru klik kanan paste. Nah seperti ini ya, klik kanan paste. Oke. Oke, klik kanan copy, sama aja di sini ya, paste gitu ya. Tengahin dulu, paste, Ctrl P. Nah gitu ya. Kalau di Mac pakai Command P, kalau di Windows Ctrl P, itu paste ya. Oke, ingat-ingat ya. Ini seperti ini. Jadi keterangan gambarnya, gambar satu grafik box plot ya, dengan gambarnya itu posisinya harus di tengah. Gitu ya. Anda mau perkecil boleh, tapi jangan mojokin di sini, mojok gini nih, mojok gitu. Jadi nanti nggak peang gitu ya. Jangan dari kiri gini, jangan, itu peang entarnya atau penyok ya. Jadi kalau ngegedein ngecilin di pojok ini gitu ya, set set gitu. Ini butuh kelihayan tangan, cara besar kecilin gitu ya. Ya mau Anda besarin boleh, kecilin boleh, tapi yang penting mah jelas ya. Seperti ini. Baru kita kata-katain. Kata-kata ini boleh di bawah 2, boleh di bawah gambar 1, boleh. Terserah Anda. Oke. Kita kata-katain. Boardnya dimatiin dulu. Pengecekan pada grafik box plot diketahui terdapat pencilan data. Oke, pencilan data itu tadi, jika grafik box plotnya ada tanda bintang atau tanda bulatan kecil, lihat bulatan kecil nih. Saya kasih warna dulu ya. Kasih warna biar Anda ngeh. Oke, sini. Oke. Ini namanya pencilan data karena ada bulatan tuh, berangka 12. Artinya siswa yang ke-12 itu nilainya beda dengan yang lainnya. Kita lihat ya. Siswa ke-12 di ini aja di sini ya, siswa ke-12. Nih, siswa ke-12 ini 65 dan 97, beda sendiri ya. Nah, beda sendiri itu. Jadi nilai pretestnya rendah ya kan, nilai posttestnya tinggi. Wah, dia jadi setelah belajar dia berubah jadi manusia yang pintar gitu ya. Ini tinggi. Ini sebutnya pencilan ya. Biasanya orang pencilan itu kalau nggak pintar banget ya on banget gitu, itu namanya pencilan ya, kalau di hasil belajar ya gitu ya. Oke, itu namanya pencilan. Jadi data ke-12 tuh disebut pencilan ya gitu. Oke, dalam uji Pirate Sample T-Test, keberadaan pencilan itu masih bisa ditolerir, artinya bisa dianggap biasa gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, 1, 2 itu masih boleh ditolerir. Kalau lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu ya, itu nggak bisa ditolerir gitu. Tolerir itu artinya kita tidak bisa melakukan pengujian Pirate Sample T-Test atau Wilson Consigner Test kalau terdapat banyak pencilan data. Langkah selanjutnya seharusnya kalau banyak pencilan data, kita ngapus data-data pencilannya gitu ya. Ngapus itu ya
Siswa ke-12 kita hapus misalkan karena ini dianggap pencilan. Siswa ke-9 kalau dianggap pencilan ini kita hapus gitu ya. Kalau terlalu banyak ini satu masih bisa ditolerir. Kalau lebih dari 2, 3, 4, 5 harusnya kita hapus. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke. Ini namanya pencilan. Terdapat pencilan data. Titik. Ya. Terdapat pencilan pada data selisih hasil belajar. Titik ya. Oke, karena datanya data selisih hasil belajar, bukan data selisih kuesioner, data selisih hasil belajar. Pretest proses itu hasil belajar. Oke, ini catatan ini untuk membantu Anda jika pada grafik box plot terdapat tanda bintang atau bulatan kecil, itu terdapat pencilan data. Jika tidak ada berarti tidak dapat pencilan data. Ini untuk menginterpretasikan grafik box plot, untuk mengata-ngatain gitu ya. Kalau udah ya dihapus, nggak usah ada ya, gitu. Oke, berikutnya kita lakukan uji hipotesis. Di sini ada tabel 3 statistik deskriptif, ada tabel 4. Oke, uji hipotesis yang akan kita gunakan bisa Piret Sample T-Test, bisa Wilson-Signet Test. Tergantung pada hasil uji normalitas. Ini ada catatannya. Jika hasil uji normalitas baik pakai data selisih maupun pakai data selisih trans, datanya terdistribusi normal, maka uji Piret Sample T-Test. Jadi lakukan uji hipotesis dengan uji Piret Sample T-Test. Tapi sebaliknya, jika hasil uji normalitasnya baik pakai data selisih maupun pakai data selisih trans tidak normal, maka pilih Wilson-Signet Test gitu ya. Wilson-Signet Test. Kita lihat hasil uji normalitasnya di sini di tabel 2 normal gitu. Maka kita pilih namanya uji Piret Sample T-Test. Yang Wilson-nya kita hapus. Oke, gitu ya. Ini dalam simulasi saya. Kalau pada saat Anda melakukan pengujian ternyata datanya tidak terdistribusi tidak normal, maka Anda gunakan Wilson, Piret Sample T-Testnya dihapus. Diingat itu ya. Oke, ditutup. Ini kita hapus dulu nih. Nah, oke. Kita akan uji Piret Sample Test. Kita kembali ke SPSS. Oke, kita klik dulu Windows. Di sini ada ke data lagi. Oke. Kita akan menggunakan ujinya pakai Piret Sample T-Test. Kita lihat ininya dulu ya, aturannya. Uji Piret Sample T-Test di sini ya, menggunakan data pretest dan posttest. Kalau pakai uji Wilson menggunakan data ordinal pretest dan ordinal posttest. Ya. Jadi Anda harus ingat, kalau menggunakan Wilson data yang diuji ordinal pretest dan posttest. Jadi di Excel ini kan ada ordinal pretest dan ordinal posttest. Itu buat uji Wilson. Tapi kalau uji Piret Sample T-Test kita menggunakan data pretest dan data posttest. Seperti itu ya. Nanti di akhir akan saya simulasikan bagaimana cara melakukan uji Wilson. Karena di data kita sekarang ini adalah pretest dan posttest, Piret Sample T-Test, maka kita gunakan uji yang namanya Wilson. Piret Sample T-Test. Klik Analyze. Ya, caranya klik Analyze. Terus kita klik Compare Mean, kemudian di sini ada Piret Sample T-Test. Di sini ada jendela Piret Sample T-Test. Di sini ada datanya ya. Pakai data pretest, sini pretest. Kita pindahkan ke sini ke variabel 1. Klik kanan ya. Oke, biar gede saya gedein. Oke, posttest kita pindahin. Nah, gitu ya. Jadi bandingkan pretest dengan posttest. Ya. Oke, selanjutnya kita klik option. Di sini harus 95% confidence intervalnya, exclude cache-nya diklik di sini, continue.
ya, yang atas ya, continue. Terus kita klik oke. Oke, di sini sudah muncul nih t-test ya, t-test. Di sini ada bacaan yang namanya pirate sample statistik dan pirate sample test ya. Yang pertama pirate sample statistik dulu, klik kanan, copy. Oke, kita pindahkan ke Word statistiknya ya. Di tabel 3 kita kasih jarang-jarang dulu, karena kalau di paste di sini dia berantakan. Kita kasih jarang-jarang dulu, direnggangin dulu paste, biar nggak berantakan. Baru kita rapetin, mepetin ya, dirapet. Oke, kita blok tabelnya seperti biasa. Kita pastikan hurufnya adalah Tahoma, ukuran 11 gitu ya. Terus tabel desain atau desain, border, no border, bottom, top, inside, layout, out of it content, out of it window. Nah, seperti ini ya. Oke, kita warnain dulu mean atau min ya. Kita blok dulu. Sini merah. Oke ya. Terus di sini N sama standar deviationnya kita blok dulu merah ya. Ya, kita lebih baik kita tengahin dulu nih. Ini blok gini ya. Hurufnya kita tengahin dulu nih pakai center. Nah, biar enak gitu. Nah, ini pastikan nih garis di pinggirnya tuh sejajar tuh. Nah, gitu. Ngekliknya itu diklik, tahan ya, jangan digeser-geser mouse-nya. Oke, gitu. Statistik deskriptif ya kan. Dari pengujian diketahui bahwa rata-rata oke. Mean itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya rata-rata atau orang nyebutnya rata gitu ya. Ya mau pakai rata-rata atau rata sama aja, tapi biasanya umumnya rata-rata. Rata-rata postes, rata-rata postes. Ini kan postes ya. Rata-rata postes. Ini kan postes. 8792 dengan 7650 besaran mana? Besaran postes. Maka rata-rata postes lebih tinggi ya. Kurung buka M itu mean. Jadi disingkatnya M aja, sama dengan 87.92. Hati-hati ngetiknya ya, harus sesuai dengan tabel. 87.92, N itu adalah jumlah sampelnya 12 karena kita menggunakan jumlah sampel 12. Koma SD itu apaan? Bukan sekolah dasar tapi standar deviation, sama dengan 5.775 kurung tutup. Oke. Ini masih rata kiri, ini rata kananin dulu. Oke. Dibandingkan, jadi rata-rata postes lebih tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan rata-rata pretest. Oke, kurung buka M sama dengan 76.50, oke, N sama dengan 12, SD sama dengan 9.913 kurung tutup titik ya kan. Seperti itu. Ini saya hitamin dulu. Gitu ya. Ini biar Anda ngeh nih yang mana pretest yang mana posttest gitu ya. Oke, berikutnya kita ini rapetin dulu ya, rapet ke pirate sample t-test. Oke,
kita kembali lagi ke SPSS, Pirate Sample Test. Ini ya, klik kanan, kalau nggak di sini aja, klik kanan, copy. Oke, kita buka lagi, taruh di sini, agak jarang dulu. Oke, naruhnya di sini, paste. Jadi ya, ini blok di sini, lihat jadi lebar kan ya. Terus Tahoma 11. Oke, terus layout di sini, layout auto fit Windows. Oke, tabel desainnya no border, bottom, top, terus inside. Oke, lihat ya, lihat nih angka-angka di tabelnya pada mencatat semua. Aturan ini min 11417, jadi kelihatannya jadi berantakan ya. Kita kecilin aja hurufnya, kalau terlalu lebar ya 8 misalkan ya. Nah gitu ya, ini udah rapi tuh. Tapi ini biasanya ini masih spasi 1,5 ya, kontrol 1 dulu, jadi 1 spasi di blok kontrol 1. Ini blok dulu tabelnya, kontrol 1. Oke, coba kita naikin rapetin ke tabel 4 nya. Nah kan rapet tuh ya, jadi rapih gitu ya. Jadi tabel 3, keterangan tabel dengan tabelnya rapet. Oke, dari tabel ke deskripsi dikasih jarak 1 spasi ini ya, 1 spasi ya. Kemudian tabel dengan tabelnya rapet, baru deskripsi. Oke, berikutnya kita interpretasikan ya. Ini saya klik dulu di sini ya, biar rapet ya, biar saya melihatnya enak. Nah, bisa dijarangin juga, diklik kayak gini ya, bisa. Tengah-tengah ini bisa kita klik rapet, buka. Nah, gitu ya, saya rapetin dulu aja. Oke, uji apa yang digunakan? Uji siapa? Uji Pirate Sample Test. Hasil uji Pirate Sample Test diketahui. Oke, diketahui apa? Jadi kita copy paste aja dulu. Nah, copy yang paste di sini. Oke. Diketahui bahwa perbedaan ya, kurung buka M sama dengan 11.417. Dari mana? Dari MEN sini. Jadi skor pretest dikurangi rata-rata skor posttest itu perbedaannya negatif 11.417. Kenapa negatif? Ya kan? Karena nilai pretestnya lebih kecil ya, lebih kecil daripada kayak gini nih. 8 dikurangi 9 sama dengan kan negatif 1. Kalau 8-nya itu pretest ya, dikurangi posttest itu 9, jadi sama dengan negatif 1. Seperti itu ya, kenapa dia jadi min gitu ya, min different. Oke, perbedaan ya, M sama dengan negatif 11 ya, negatif 11.417. Perbedaannya sebesar berapa? Sebesar negatif 11.417 ya. Rata-rata posttest lebih tinggi dibandingkan rata-rata pretest ya, gitu ya. Itu signifikan apa enggak? Nah, di sini nih signifikan apa enggaknya dari signya ya. Ini kita hitamin lagi juga ya. Signifikan gitu ya. Lihat signya itu, ingat ya, signifikan ya. Jika signya lebih kecil dari P value maka itu signifikan. Sebaliknya jika signya lebih besar dari P value itu tidak signifikan. Ingat ya, signifikan kurung buka. Nah,
DF sama dengan 11, ya. T-nya, T sama dengan negatif 3,939, si titik sama dengan 0,002, ya kan, koma. Oke, ini dulu. Value sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Nah, gitu ya. Hasil uji personalitas diketahui perbedaan sebesar M ini rata-rata post-test lebih tinggi dibandingkan rata-rata pretest signifikan karena signya ini kurang dari 0,05 0,002 gitu, itu kurang dari 0,05. Anda udah belajar bilangan desimal, Anda juga udah ngerjain kuis, Anda udah harus paham membandingkan bilangan desimal mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Oke, selesai nih. Nah, tinggal kesimpulan. Kesimpulan tuh paling enak. Kesimpulan itu tinggal copy paste dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah ya. Nih, hasil uji normalitas kita copy. Pengecekan pada grafik pokpot kita copy. Kemudian dari statistik deskriptifnya kita copy, kemudian uji Pirate simple titasnya kita copy. Jadi caranya gampang ya. Ini di blok dulu, tekan shift ya, ditekan shift terus sambil kita blok lagi. Oke, kalau di Mac pakai komen ya, di blok pakai komen, di blok lagi ya. Kalau di Windows pakai shift ya. Oke, di blok lagi ya, baru kemudian edit copy atau Ctrl C gitu ya, baru paste di sini. Nah gitu, tinggal kita tambahkan di sini uji apa yang kita gunakan, uji Pirate sample t-test gitu ya. Uji Pirate sample t-test dilakukan untuk mengetahui apa. Nah, di sini kan ada sesuai dengan kasusnya. Untuk mengetahui apa? Mengetahui apakah ini ya, ini ya. Apakah terdapat perbedaan signifikan rata sebelum dan sudah belajar dengan menggunakan metode tanya jawab titik. Nah, oke. Terus hasil uji normalitasnya kita naikkan ke atas, tapi di spasi. Habis titik itu di spasi. Ini naikin ke atas spasi, naikin ke atas spasi, naikin ke atas spasi. Jadi habis koma spasi, habis titik spasi itu harus diingat. Itu ilmu mengetik bahasa Indonesia tuh gitu ya. Jadi Anda udah belajar dari TK sampai dengan SMA belajar bahasa Indonesia, salah satunya adalah urutan tata cara penulisan harus diperhatikan. Nah, udah selesai nih. Oke, di judulnya kita ganti nih. Tuh, ada bacaannya ya, bintang merah. Pilih disesuaikan dengan uji hipotesis yang digunakan di tabel 4. Tabel 4 apaan sih? Oh, tabel 4 uji Pirate sample t-test. Maka kita yang Wilsokon-nya kita hapus. Wilsokon kita hapus. Oke. Ini juga hapus. Ini alat bantu Anda. Alat bantu untuk Anda aja, untuk mengingatkan Anda jangan sampai lupa. Oke. Di save dulu ya. Save. Seperti ini ya. Oke, ini kita lihat dulu kerapihannya, tolong diperhatikan. Ini judul laporan. Nah, setelah judul ada ini nih ya, jaraknya 1 kali enter 1 spasi. Jadi Anda harus pastikan dulu 1 spasi dulu. Cara memastikannya gimana? Ctrl A atau Command A, di Mac itu Command A, kalau di Windows Ctrl A, terus Ctrl 1 gitu ya. Kalau enggak, habis di Ctrl A klik kanan, pilih paragraf,
di sini ya. Terus di sini line spacingnya 1, before afternya 0, before afternya jadi 0 gitu ya. Terus oke. Nah gitu, itu untuk memastikan satu spasi. Terus A kasus deskripsi, antara A dengan deskripsinya itu rapet, habis deskripsi hipotesis. Oke, sekarang ke hipotesis. Hipotesis tuh kayak gini nih. Ini kita copy dulu, copy, ini copy, di sini paste, kemudian paste lagi 2 kali. Oke, hipotesis tuh ada 2, ada yang namanya HA, ya kan? Ada yang namanya HO. Kalau HO itu kebalikan dari HA. Kalau HA itu terdapat, kalau HO itu tidak terdapat. Gitu ya, tidak terdapat. T-nya kecil. T yang pertama besar, T-nya kecil. HO, ya kan? Terdapat perbedaan signifikan. Ya, nilai sebelum dan sesudah belajar. Jadi rata-rata atau rata ada simbolnya di sini ya. Di sini kita klik insert. Ya, HA titik 2 gitu ya, spasi. Ini ada di insert simbol. Nah, simbol rata-rata itu ada mu. Mu itu kayak huruf U ada ekornya. Insert ya. Nah, oke. Terus kita di sini ada insert sama dengan ya. Insert dulu, close. Oke. Terdapat perbedaan itu yang namanya tidak sama dengan. Ada bedanya berarti tidak sama gitu ya. Nah, dia mu 1, nah, ini mu 2, mu 1, mu 2. Nilai sebelum mu 1, nilai sesudah belajar di mu 2. Jadi HA mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, kalau dideskripsikan terdapat perbedaan signifikan gitu ya. Oke. Kalau HO kebalikannya, kita HO titik 2. Kalau di atas sama dengan, tidak sama dengan, berarti di sininya sama dengan. Terdapat perbedaan yang namanya ada bedanya loh. Tidak terdapat perbedaan itu berarti sama dengan. Namanya sama dengan ya tidak terdapat beda, tidak beda gitu. Sama dengan ya. Oke, kita ini rapetin dulu. Oke, kita blok dulu. Blok sini. Kita klik di sini nih, di ini tuh ada namanya L ya, ngadep kanan tuh, yang hitam kecil di lularnya ya kan. Nah, kita geser dulu sampai misalnya kira-kira sini ya, seperti itu. Jadi nanti jaraknya dari 2 ini, ujung 2 sampai ke L ini segini ya, cukup. Terus ini kita klik di sini, kita tarik sini. Nah, gitu caranya ya. Seperti itu. Jadi kita ngasih batasan dulu, nanti akan rapi nih. Ini kita rapetin dulu, tek, terus di tab. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini mouse yang kedap-kedip itu posisi mouse ya. Backspace dulu, baru tab. Pakai tab ya. Tab itu ada di posisi kanan. Di kiri atas. Kiri atas tuh di bawah escape ada tab ya. Tuh ya, seperti itu ya. Oke, hipotesis dengan bunyi hipotesisnya ada HA, ada HO. Kalau HO tidak terdapat, kalau HA terdapat. Simbol H itu tidak sama dengan, kalau HO sama dengan. Oke, baru kemudian data ya. Antara deskripsi hipotesis dengan data jaraknya 1 spasi, cek data, kemudian tabel 1. Kemudian ini ada namanya selisih trend. Nah, saya lupa selisih trendnya, jangan lupa kita ambil data selisih trendnya di Windows data. Ini selisih trendnya di sini ya, kita blok, kita edit, copy, kita pindahin ke Word, gitu ya. Sini paste. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa kita tengahin. Nah, kita pastikan juga ini hurufnya Tahoma ya, Tahoma 11.
gitu. Terus ininya juga jangan kayak gini nih, oh ini jelek, kita klik dulu nih baris keduanya. Ini kan baris pertama atas, ini baris keduanya nih, yang garis yang kedua. Nah, posisinya diklik nih sampai bentuk mouse-nya, kursornya kayak gini nih. Nah, kita geser. Nah, ini butuh kelihayan tangan nih. Nah, kayak gitu. Oke, kalau biasanya kalau jumlah siswanya banyak, dia akan masuk ke lembar berikutnya ya, ke lembar keduanya di bawah ini. Nah, kepala tabelnya ini harusnya muncul ya kalau di lembar kedua ada ya kan. Nah, saya caranya gini nih biar ada kepala tabelnya. Di blok baris sesatunya ini kayak gini. Klik kanan di sini dalam keadaan di blok. Klik kanan tabel properti. Di sini ada row ya, row. Di sini ada repeat. Repeat itu bahasa Inggris, di bahasa Indonesia nama diulang. Ya, diulang. Jadi kepala tabelnya itu diulang. Kalau sampai lembar kedua ya muncul. Saya kasih contoh ya, nih. Ini sampai lembar kedua misalkan. Nah, dia akan muncul seperti ini kepala tabelnya. Gitu. Oke ya. Seperti itu ya. Oke, ini kita naikin ke atas. Pak, kalau naikin ke atas gini gimana? Nah, ini namanya gantung, nggak enak banget, nggak rapih. Ini turunin aja. Nah, seperti itu ya. Oke, uji normalitas. D dengan 1 dengan tabel 2 nya rapet, baru tabelnya, habis tabel dengan deskripsi jarak 1 spasi ini. Oke, ini berjarak. Oke, 2 deskripsi dengan gambarnya itu berjarak, di enter. Oke, ini gambar dengan keterangan gambarnya itu nggak berjarak, rapet. Dari gambar nih, keterangan gambar ke uji hipotesis ini jarak, ini berjarak, no, ada lowongnya tuh. Oke, uji hipotesis tabel 3 pirate sampel t-test, uji pirate sampel t-test gitu ya. Kemudian deskripsi, kemudian kesimpulan. Oke, kalau udah kita save as dulu, file save as. Oke, di aturannya ini lihat, di aturan tadi saya di Excel, di aturannya ada ya. Nama filenya itu nama Anda tugas proyek 4. Nah, kayak gini nih, nama Anda tugas proyek 4 uji pirate sampel t-test, karena kita menggunakan uji pirate sampel t-test ya. Gitu ya. Gitu. Nama Anda siapa? Nama Anda misalkan Udin. Udin apa ya? Sapikun. Udin Sapikun. Tugas proyek 4. Kalau lagi ngerjain tugas proyek 4. Kalau lagi ngerjain ujian topik 4 ya, Udin Sapikun ujian topik 4. Laporan uji pirate sampel t-test kalau menggunakan pirate sampel t-test. Kalau menggunakan Wilsokon, uji Wilsokon signet test gitu. Jangan lupa dirubah jadi PDF. Nah, gitu ya. Jangan lupa dirubah menjadi PDF ya. Udin Sapikun tugas proyek 4 pirate sampel t-test. Oke, saya save. Oke, setelah di save jangan lupa rubah jadi PDF. Saya kalau di Word saya pakai save as, saya langsung bisa ngerubah ke PDF. Kalau nggak di Word Anda nggak bisa langsung ngerubah PDF, di Google juga banyak ya. Convert Word to PDF pakai smalpdf.com itu rapih dia. Oke. Export. Oke, seperti itu ya. Udah kita PDF-in. Oke. Ini yang pirate sampel t-test ya. Saya akan mensimulasikan. Ini simulasi ya. Seandainya datanya tidak normal, Anda tidak pakai uji pirate sampel t-test. Ya. Tetapi Anda pakai uji
Wilson-Signet test. Jadi di bagian uji hipotesisnya tabel 3 dan tabel 4 nya nanti akan diganti. Ya, akan diganti. Ya, saya mau simulasi dulu ya. Tabel 3 dan tabel 4 nya diganti. Saya mau simulasi dulu ke E nya ya. Saya copy dulu di sini ya. Oke, saya mau simulasi ini uji Wilson-Signet test. Ya, ingat ya, ini simulasi kalau datanya terdistribusi tidak normal, pakainya Wilson-Signet test. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat aturannya. Uji Wilson-Signet test datanya ordinal pretest dan ordinal post-test. Kita balik ke SPSS, ke variabel view. Ordinal pretest, ordinal post-test. Di sini ordinal pretest kita rubah jadi ordinal, ordinal post-test kita rubah jadi ordinal. Jadi ordinal pretest dan ordinal post-test. Ini ordinal, datanya ordinal ya. Save dulu ya biar nggak hilang. Oke, selanjutnya kita klik analyze non parametric. Jadi kalau Pirate sample t-test itu parametrik, kalau Wilson-Signet test itu non parametrik. Legacy dialog, kemudian namanya to related sample. Klik to related sample ya, klik. Oke, di sini kita pindahkan ordinal pretest ke variabel 1, ordinal posttest ke variabel 2. Klik di sini option, klik descriptive. Di sini ya, descriptive. Continue, klik. Di sini jangan lupa tes tipenya Wilson, klik OK. Oke, gitu ya. Di sini ada NPAR test. NPAR test. Kalau Wilson Pirate t-test, kalau di sini NPAR test ya, Wilson. Di sini ada statistik deskriptifnya, kita klik kanan, copy, kita pindahin ke bawah tabel 3. Paste. Oke. Yang Wilson, ini Wilson ya, Wilson. Wilson tuh yang ini, klik kanan, copy. Oke. Kita pindahkan ke sini di bawah tabel 4. Oke, kita rapihkan dulu nih tabelnya. Di blok ini pastikan hurufnya adalah Tahoma, ukurannya 11. Bordernya kita no border dulu, kemudian bottom, kemudian top, kemudian inside horizontal. Anda harus ingat tuh, layout, auto fit content, auto fit windows. Anda juga harus ingat itu, ditempel ya di laptop Anda seperti itu biar Anda nggak lupa. Di sini kita tengahkan dulu. Oke, kita baru interpretasikan atau dikata-katain itu diinterpretasikan gitu ya. Hasil pengujian diketahui bahwa meannya ini bukan meannya rata-rata tapi meannya peringkat. Jadi diketahui peringkat rata-rata ya post-test gitu ya. Ini kan post-test kan, post-test ini post-test. Kurung buka M sama dengan 5.83 dari N sama dengan 12 ya kan. SD nya sama dengan 3.563. Ya, ini nih SD. SD itu standard deviation ya. Kurung tutup lebih rendah ya, dibandingkan peringkat. Jadi kalau pakai Wilson deskriptifnya itu peringkat, kalau pakai Pirate peringkatnya nggak ada ya, rata-rata aja. Peringkat rata-rata pretest, ini kan pretest nih.
M sama dengan 6.08, N sama dengan 12, SD sama dengan 3.563 kurung tutup titik. Nah ini kita merahin dulu nih, merahin dulu biar gampang Anda gitu ngingetnya ya, seperti itu. Selesai titik. Oke, kita lanjut ke tabel 4. Di blok dulu, hurufnya dipastikan tahoma 11 ya, kemudian kontrol 1 jadi 1 spasi, kemudian no border dulu, button, top, kemudian inside, layout, out of it, content, out of it, windows. Oke, kemudian kita rapetin, nah rapet ya. Z sama signya kita merahin dulu. Nah, oke, baru kita interpretasikan. Hasil uji Wilsonson signet test diketahui bahwa ini copy, bahwa perbedaan paste tadi udah copy, perbedaan peringkat rata-rata tes lebih rendah dibanding post test tidak signifikan. Perbedaannya sebesar berapa? Di sini harus kita hitung nih, perbedaannya sebesar berapa. 5 paling gampang kan 5.83 dikurangi 6.08 gitu ya. Nah, ini kan minus ya, post test dikurangi pretest tuh minus jadinya kan. Oke, 6 dikurangi 5 berapa? 1. Oke, titik 8 kurangi 0 dikurangi 8 kan minjem 2 ya kan, 10 kurangi 8 kan 2. Sekarang ini tuh jadi 7 dikurangi 3 berapa? 7 dikurangi 3 itu 4. Nah, kalau Anda nggak yakin pakai kalkulator aja ya kan. 5.83 dikurangi 6.08 berarti negatif 1,24. Nah kita copy. Copy. Perbedaan di sini M ya, M ya, kurung tutup. Perbedaan tuh MD, mean difference ya, MD, ingat ya, MD mean difference, perbedaan rata peringkatnya gitu ya. Ini tahoma dulu 11. Perbedaan dengan MD negatif 124 dari mana? Dari itu, dari 5.83 post test dikurangi pretest 6.08 ya. Jadi akhirnya negatif. Ini kita rata kiri kanan dulu ya. Jangan lupa deskripsinya 1, kontrol 1. Nah ini kita hapus dulu. Ini kelebihan ya, tidak signifikan. Kurung buka, kurung buka Z sama dengan, lihat Z-nya negatif 0.312, koma ya kan, sig sama dengan 0.755, koma P value sama dengan 0.05 kurung tutup titik. Nah, udah selesai, tinggal kesimpulan ya. Kesimpulan diingat, tinggal ngopi paste dari atasnya kayak tadi ya. Saya udah nyimpulin ya, sudah ngasih tahu kesimpulan bagaimana. Nah gitu. Ini saya cuma yang bawah ini saya cuma simulasi. Ini simulasi. Kalau data tidak terdistribusi tidak normal itu signya kurang dari P value. Dari mana normal tidak normalnya? Dari hasil uji
normalitas di tabel 2 gitu ya. Karena kebetulan dalam simulasi ini normal, maka uji hipotesisnya menggunakan Piret sampel t-test. Kata-katanya rata-rata kalau Piret sampel t-test, sementara kalau Wilson's tuh peringkat rata-rata, karena yang dibandingkan adalah ordinal itu peringkat, seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu penjelasannya. Jadi tolong diperhatikan detail cara menyusun laporannya, mulai dari hurufnya Tahoma 11, cara menulis, cara mengetik tabelnya harus rapi, sini tengah gitu ya, tengah semuanya ya. Tengah itu bagusnya di tengah-tengah nih ya, tabelnya harus rata di kiri, rata di kanan. Jadi di marginnya lihat gitu, margin rata di kanan, rata di kiri. Karena kerapihan itu adalah salah satu penilaian dari laporan Anda. Jadi kalau laporan Anda tidak rapi, ya harus diperbaiki lagi sampai rapi. Jadi sebelum Anda mengumpulkan, Anda sebaiknya harus mengecek kembali, pastikan rapi, pastikan deskripsinya juga rapi. Anda jangan dibiasain copy paste deskripsi dari PDF, dari file contoh, dibiasain ngetik gitu ya. Karena kalau copy paste biasanya ada yang salah, ada yang beda gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ini nama Anda ya, misalkan Udin Sapikun, nomor absennya di sini, nomor absen berapa, misalkan 30 misalkan gitu ya. Udin Sapikun, nomor absen 31 misalkan gitu ya, Udin Sapikun ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.